السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد فهذا قربه لحضرته وهذا أشقاه فهو بعيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل والعبيد اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jamaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat umur panjang, sehingga siang hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah dalam keadaan yang sihat wal afiyah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah membimbing kita menyampaikan risalah Islam sehingga menjadi jelas di hadapan kita, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, mari kita senantiasa menjadikannya uswatun hasanah, menjadikannya sauri tauladan dalam kehidupan, dan tidak lupa senantiasa bersolawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sebagai rukun khutbah tak lupa khatib berwasiat pada diri sendiri khususnya dan para jamaah, mari dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, khususnya sebentar lagi kita akan bertemu dengan Idul Adha. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya kedudukan kita di sisi Allah adalah sejauh mana ketakwaan kita kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman jemaah sekalian, takwa adalah menjalankan perintah-perintahnya, baik yang wajib atau yang sunnah, dan juga menjauhi larangan-larangannya, baik yang makruh apalagi yang haram. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian harus berimbang. Tidak cukup kita mencapai ketakwaan itu hanya dengan menjalani perintah-perintah saja. Namun juga untuk dikatakan orang yang bertakwa adalah mereka yang juga bisa meninggalkan apa yang Allah haramkan. Dan satu di antara yang paling bisa menyebabkan kita dimurka oleh Allah dan dijauhi oleh Allah adalah menjadinya kita sebagai orang-orang yang zalim. Allah berfirman, "Wa ma lidh-dhalimina min nasir." Tidaklah bagi orang yang zalim itu adalah
mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul iman jemaah sekalian, hidup ini haruslah terhindar dari kezaliman. Jangan sampai kita fokus menjalankan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, namun kita tidak peduli dengan kezaliman yang kita lakukan. Karena kezaliman itulah yang membuat kedudukan kita tidak akan naik, tidak akan mencapai ridha Allah, dan ketakwaan kita tidak akan maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kiranya kita memperhatikan firman Allah dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap zatku yang mulia, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan telah aku jadikan kezaliman itu di antara kalian yaitu haram. Fala tadzalamu, oleh karenanya janganlah kalian saling menzalimi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaquz zulma, takutlah kalian kepada kezaliman atau jatuhnya kalian terhadap kezaliman. Fa innadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kalau kita di dunia saja tidak mendapatkan lampu pencahayaan, penerangan, kita akan kebingungan. Padahal kita sudah terbiasa bertahun-tahun hidup di dunia dan di rumah kita. Bagaimana gambarannya tatkala kita di akhirat, di yaumil hisab, di yaumil qiyamah, yang pastinya tidak ada pencahayaan, tidak ada lampu yang terang benderang, lalu masih terjatuh ke dalam kegelapan disebabkan kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, kezaliman itu bagi diri kita sendiri terjatuh pada kesyirikan atau dosa-dosa besar. Karena dari situ kita akan diceploskan ke dalam nerakanya Allah dan menyebabkan kita dimurka oleh Allah. Maka dosa-dosa yang kita lakukan hakikatnya adalah kezaliman yang kita timbulkan untuk diri kita sendiri. Begitu juga kezaliman bisa terjadi antara manusia yang satu dan yang lainnya, khususnya dalam urusan siapa yang kuat, siapa yang menang. Ketika sudah berlaku hukum rimba dalam masyarakat, atau ketika yang lemah dizalimi oleh yang kuat. Dan bisa jadi kezaliman itu terjatuh dalam keluarga kita sendiri. Kalau dalam hidup bersosial, ketika ada orang menipu dalam transaksinya, maka itu adalah kezaliman. Sehingga Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna, bukan dari golongan kita umat Muhammad orang yang dalam transaksinya melakukan tipu-tipu. Atau juga seseorang memiliki hutang piutang dengan temannya, dengan saudaranya, namun tidak cepat-cepat menunaikan dan membayar hutangnya, padahal dia memiliki kemampuan untuk melunasinya. Maka Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun, orang yang mampu, yang memiliki hutang namun ditunda-tunda untuk tidak membayar hutang, itu adalah kezaliman bagi dirinya, kezaliman bagi saudaranya. Apalagi dalam urusan warisan, misalkan saudara sulungnya membagi harta warisan semena-mena, seenaknya sendiri, tidak mengikuti hukum Allah yang sudah ditentukan dalam surat An-Nisa. Apalagi saudara bungsunya masih dalam kondisi yatim, masih dalam kondisi belum balik, maka potensi memakan harta anak yatim yang mana notabene saudara sendiri
bisa terjadi dalam hal ini. Padahal Allah sudah mengingatkan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan hartanya anak yatim dengan kezaliman, maka hakikatnya dia makan api dan dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bagi kita seorang ayah, seorang suami, jangan sampai kita berlaku zalim. Zalimnya seorang suami ketika membiarkan anaknya bermaksiat namun dia tidak mau mengingatkannya. Zalimnya seorang ayah dan suami ketika ada orang yang wajib dinafkahi namun disia-siakannya. Sehingga dikatakan kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukup dosa yang akan dihasilkan oleh seorang ayah, seorang suami ketika dia menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahinya. Kalau ada mantan istri, istilah itu benar. Dan kita tidak wajib memberikan nafkah bagi seorang wanita yang sudah kita cerai. Namun terkadang orang teledor tatkala istrinya berkarir, memiliki penghasilan, namun dia merasa tidak wajib lagi menafkahi. Dan terkadang orang juga teledor tatkala sudah bercerai namun memiliki anak dari hasil perceraian itu dan pernikahan itu, namun dia menyia-nyiakan anaknya, tidak menafkahinya, membiarkannya, justru membebankannya kepada istrinya atau mantan istrinya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu juga sebuah kezaliman. Ikhwatul iman jemaah sekalian, pasti setiap yang zalim itu akan dibalas, kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Jangankan kita manusia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hewan sekalipun yang merasa dulunya di dunia terzalimi, diberikan peluang untuk membalas. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti orang yang terzalimi haknya akan dibalas dan dibayar di akhirat jikalau di dunia tidak bisa mendapatkan haknya. Hingga hatta yuqad lisyatil jalha minasyatil qarna. Sampai-sampai jikalau ada di dunia ini perselisihan antara kambing yang bertanduk, yang mana dia mendolimi terhadap kambing yang tidak bertanduk, nanti di akhirat akan diberikan kesempatan bagi kambing yang didolimi ini untuk membalas kedoliman kambing yang bertanduk itu. Tetapi urusan kambing, urusan hewan itu setelah itu dijadikan debu. Tetapi urusan manusia tidak sampai di situ. Maka ketika orang kafir dihisab melihat hal tersebut, ya laitani kuntu turaba, dia menginginkan andai saja setelah kezaliman-kezaliman itu ditunaikan dan dibalaskan, kami pun menjadi seperti hewan-hewan itu menjadi debu. Tapi manusia urusannya panjang, karena dia memiliki amanah, memiliki syariat, memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana dia menjadi hamba yang baik, menjadi abdun syakur, hamba yang bersyukur, menjadi muslim yang selamat darinya orang-orang di sekelilingnya, baik dari mulutnya, lisannya, perbuatannya ataupun tindakan-tindakannya. Maka ikhwatal iman jemaah sekalian, penting kita ini untuk terus berintrospeksi diri, tidak hanya dalam urusan ketaatan kita kepada Allah, tetapi sejauh mana kita terhindar dari kezaliman-kezaliman yang bisa kita lakukan di dunia ini. Hal tersebut penting kita lakukan agar kita tidak tergolong orang yang bangkrut. Kalau bangkrutnya di dunia bisa kita rasakan dan bisa kita bertahan darinya. Namun berbahaya tatkala bangkrutnya terjadi di akhirat kelak. Sehingga Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya,
Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis? Bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Lalu qalu, menjawablah para sahabat, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami ini ya Rasul, yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya harta benda. Faqala, lalu Nabi menanggapi jawaban itu, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang tergolong bangkrut di antara umatku, naudzubillah, semoga kita tidak tergolong dari ini, mayyati yaumal qiyamah, dialah orang yang datang di hari kiamat kepada Allah bisolatin wa siyamin wa zakah, dengan membawa pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Tetapi di sisi lain, wa ya'ti qad syatama hadza, dulu di dunia dia pernah mencaci maki terhadap orang lain, wa qadhafa hadza, menuduh orang lain melakukan perzinahan, perselingkuhan tanpa bisa menghadirkan 4 saksi laki-laki. Wa akala mala hadza, lalu makan harta orang lain dengan zalim. Wa safaka dama hadza, membunuh saudaranya, membunuh manusia yang lain. Wa dharaba hadza, memukul yang lain juga. Maka orang-orang yang didolimi ini datang ke hadapan Allah menuntut orang tersebut. Karena di situ tidak ada lagi harta sebagai imbalan, tidak ada lagi uang dinar, tidak ada lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, pahala-pahala yang sudah didapatkan oleh orang tersebut kepada orang yang menuntut. Fayu'ta hadza min hasanatih wa hadza min hasanatih. Semakin banyak orang yang menuntut, maka semakin habis kebaikan untuk diberikan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alaih, ketika sudah makin banyak yang menuntut tetapi belum selesai, qabla an yuqda ma alaihi, maka yang dilakukan adalah ukhidha min khotoyahum, orang yang menuntut tadi diambil oleh Allah dosa-dosanya, kejelekan-kejelekannya diberikan kepada orang yang dituntut tadi. Maka tidak ada lagi kebaikan yang dia miliki kecuali bertambahnya dosa-dosa dari orang-orang yang menuntut. Faturihat alaihi, diberikan kepada dia. Semakin banyak yang menuntut, semakin banyak dosanya. Thumma turiha finnar, maka Allah akhirnya melempar dia ke dalam neraka. Na'udzubillah, hadis sahih rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Maka dari sini ikhwatal iman, mari kita mensibukkan diri untuk terus bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu, menghisab diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pandai bermuhasabah akan ringan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghindari kezaliman dan menjadi orang-orang yang terus bertaubat dalam kezaliman ini, dari kezaliman ini. Kalau kezaliman itu berupa hakun adami, baik itu harta yang kita ambil atau harta yang kita gosok atau warisan yang kita ambil bukan haknya, maka salah satu cara taubatnya adalah mengembalikan harta yang kita miliki, yang kita dapatkan dari kezaliman itu kepada orang yang memang berhak. Lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan juga memohon kehalalan dan ampunan baik dari Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, terselamatkan dari kezaliman. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إرغاما لمن جهد به وكفر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.